Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmah kasih sayangnya untuk kita, mencurahkan taufik serta hidayahnya, sehingga kita senantiasa berada di atas jalan yang telah dilalui oleh para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. InsyaAllah di antaranya adalah kita akan senantiasa mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan pada pagi hari ini kita masih di dalam kitab nikah dari Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang definisi dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan an-nikah, termasuk di dalamnya juga adalah tentang hukum dan juga hikmah daripada disyariatkannya an-nikah. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-960 yang juga sebenarnya sudah disinggung pada pertemuan yang lalu, yaitu kata beliau al-muallif yani al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu wijaa'un. Muttafaqun 'alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, ini bersabda kepada kami, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para pemuda. Kenapa yang disuruh para pemuda, bukan orang-orang tua? Ya, karena di sini berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan syahwat. Pemuda itu kan, atau yang masih muda, syahwatnya itu adalah lebih besar, ya, dibandingkan orang yang sudah tua renta, ya, orang tua renta atau sudah berumur, ya, sudah kakek-kakek misalnya, ya tentu syahwatnya itu sudah tidak sekuat
dari para pemuda, ya, para pemuda. Ya masyarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu, ya, yang mampu, ya, untuk al-ba'ah. Al-ba'ah ini yang dimaksud dengannya adalah al-jima' dan juga segala hal yang berkaitan dengan kewajiban daripada nikah. Itu adalah al-ba'ah. Jadi dia bukan hanya sekedar dia mampu untuk berjima', akan tetapi dia mampu juga untuk menanggung segala macam kewajiban, ya, di dalam pernikahan tersebut. Misalnya adalah nafkah dan yang sejenisnya. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya hal tersebut adalah lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu, ya, tidak mampu baik dari sisi jima' ataupun dari sisi segala macam kewajiban yang akan dia tanggung ketika dia menikah dan setelah menikah, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia shaum. Fa innahu lahu wijaun, karena shaum itu adalah sebagai wija, yakni sebagai tameng agar dia bisa terhindar dari bahaya syahwatnya tersebut. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis ini adalah ada seruan, ada perintah, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para pemuda, ya, yang mereka itu syahwatnya sedang bergejolak. Kalau misalkan tidak disalurkan kepada jalan yang benar, maka dia akan mungkin saja terjatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zina dan yang sejenisnya. Sehingga kalau misalkan dia terjatuh kepada sesuatu yang haram, kepada maksiat, maka tentu dia akan berdosa. Maka Al-Islam memberikan solusi kepada persoalan yang ada atau yang dihadapi oleh manusia, yaitu dengan syariatnya pernikahan. Ini perintah untuk menikah. Walaupun perintah ini para ulama berbeda-beda dari sisi apakah wajib atau tidaknya. Dan kemarin pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang hukumnya. Ada yang menyatakan bahwa falyatazawwaj ini adalah wajib, ya. Wajib tentu dengan syaratnya, ya. Ada juga yang perintah di sini adalah tidak wajib ataupun misalnya adalah sunnah, ya. Berikutnya adalah makna al-ba'ah tadi, bukan hanya seseorang itu mampu untuk berjima. Hal ini adalah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam
ungkapan beliau pada hadis berikutnya itu wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia saum. Ya, jadi bukan hanya mampu dalam sisi berjima, akan tetapi mampu untuk bisa menanggung segala hal beban kewajiban yang akan dia hadapi ketika dia menikah dan juga setelah menikah. Berikutnya adalah bahwa menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dengan demikian, menikah itu adalah kepada atau dengan wanita yang kita sukai, wanita yang kita cintai. Nah, di sini. Karena kalau tidak dengan wanita yang kita cintai, dengan wanita yang kita sukai, maka bagaimana mungkin bisa menundukkan pandangan? Ya. Misalnya, ya, dengan wanita-wanita yang ada di luar, mungkin kan banyak. Gitu. Maka kita menikah dengan wanita yang disukai, wanita yang dicintai, sehingga nanti ada syariat, ya, namanya an-nazar, melihat sebelum kita itu menikah, melihat, ya, melihat calon dari istri, gitu. Calon dari istri. Nah, ya, nanti insya Allah kita akan melalui hadisnya. Jadi kita melihat terlebih dahulu, yang melihat terlebih dahulu kepada calon istri atau kepada wanita yang akan kita nikahi, bahwa kita itu suka atau tidak suka. Kalau tidak suka, ya, maka jangan diteruskan. Ya, kalau suka, ya diteruskan. Kenapa? Di antara hikmahnya dari menikah ini adalah menundukkan pandangan, sehingga sudah menjadi sesuatu yang cukup dengan adanya istri. Ya, dengan adanya istri, kemudian dia tidak lagi memandang wanita-wanita yang lainnya, atau dia tidak melampiaskan syahwatnya di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun ada isyarat juga bagi perempuan sebenarnya, atau bagi para istri, ya, para istri dan juga mungkin para suami juga, bahwa istri itu adalah harus tampil menarik di hadapan suaminya. Nah, suaminya harus juga mampu untuk atau bisa, ya, mengarahkan istri juga untuk tampil menarik di hadapan suaminya, agar suaminya tidak memandang wanita yang lain. Di antaranya adalah dalam sisi bagaimana keperluan wanita itu dalam berhias, maka suami menyediakan, memfasilitasi, ya, bagaimana wanita itu atau istri itu tampil cantik di hadapan suaminya, sehingga suaminya tidak memandang kepada wanita yang lainnya. Nah, suami, ya, berikan misalnya keperluannya, ya, misalnya adalah bagaimana supaya merawat kulitnya, merawat rambutnya, merawat badannya, begitu. Nah, suami yang memberikan pembiayaannya. Nah, ini adalah di antara mereka berdua. Kenapa? Di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghaddu lil basar. Ya. Lebih menundukkan pandangan, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Nah, itu semua bagian daripada, ya, maksud ataupun hikmah daripada menikah itu sendiri. Berikutnya tentang bagaimana seseorang itu mengendalikan syahwatnya. Apabila dia tidak mampu menikah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi juga, yaitu dengan shaum. Karena shaum ini adalah akan, ya, mengurangi syahwat. Karena syahwat itu akan menjadi kuat ketika seseorang itu
makan, minum, ya, yang banyak begitu. Nah, ketika saum maka makan minumnya itu kan berkurang, makan minumnya berkurang, sehingga syahwatnya menjadi melemah begitu. Namun bukan hanya dari sisi mengurangi makan dan minum, namun Rasulullah SAW memberikan syariat saum. Karena beda ya antara mengurangi makan dan minum dan saum. Kalau mengurangi makan dan minum belum tentu saum. Akan tapi kalau saum sudah pasti mengurangi makan dan minum. Makan minumnya berkurang. Pasti kalau saum. Tapi kalau mengurangi makan dan minum belum tentu saum. Misalnya ya, bagi bapak-bapak sekalian yang sudah mengurangi makan nasinya, ya kan? Itu kan mengurangi makan nasinya, kemudian gulanya dan yang lainnya dikurangi. Tapi nggak sahur. Misalkan pagi sarapannya tidak nasi uduk, tapi mungkin yang lainnya. Siang, ya, siang mungkin ada juga yang nggak mau makan nasi siang, sudah nggak, pokoknya nggak makan nasi, nggak makan nasi, akan tapi makan penggantinya yang lain. Atau ada yang sudah mulai ditimbang, makannya ditimbang, tidak boleh lebih. Nah, ini kan mengurangi. Minumnya demikian juga minumnya, tidak lagi minum seperti ketika muda, ya. Ketika muda mungkin minumnya es teh manis terus-terusan, ya kan? Oke, masih muda, atau soft drink terus-terusan, masih muda. Kalau sudah tua, nah sudah dikurangi itu. Ini namanya mengurangi, tapi belum tentu saum. Kalau saum itu ya sudah pasti mengurangi. Kalau saum sudah pasti mengurangi, mengurangi makan, mengurangi minum, gitu kan, dikurangi. Dan ada satu rahasia tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam ibadah saum ini, ya. Kita sudah melewati tentang saum, ya. Ini ada rahasia tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam saum, sehingga seseorang itu lebih bisa dan mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Di antaranya adalah dengan saum itu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita saum. Ya. Makan dan minum saja kita hindari, apalagi yang lainnya. Karena apa? Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah, maka mungkin ketika tidak ada orang kita makan, kita minum. Kalau ada orang kemudian kita merasa pura-pura lapar, pura-pura haus. Nah, ini kalau tidak merasa diawasi oleh Allah. Misalnya anak kecil yang belum paham, ya mungkin saja begitu. Akan tapi bagi orang yang dewasa tentu akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang pemuda yang syahwatnya sedang bergejolak, kemudian dia saum, ya, dan dia akan selalu ingat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mengendalikan syahwatnya dan dia akan menghindari segala hal yang bisa menjerumuskan kepada keharaman ataupun maksiat, ya, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan wijaun. Fa innahu lahu wijaun. Baik, demikian hadis yang ke-960. Berikutnya adalah hadis yang 961. Beliau Al-Hafidz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa ana wa asumu wa uftir wa tazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersabda, akan tapi aku ana usalli, aku ini salat, wa anamu, dan aku tidur, wa asumu, dan aku saum, wa ufdir, dan aku berbuka, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Muttafaqun alaih. Hadis ini atau apa yang dibawakan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala adalah disingkat, ya, hadisnya itu disingkat supaya pendek begitu. Karena apa? Karena ada sebelumnya, ada peristiwa sebelumnya. Kalau secara lengkapnya ada beberapa hal, ya, yang terjadi, ya, yaitu ketika ada di antara para sahabat, ya, 3 orang sahabat yang mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ibadah beliau itu luar biasa. Ya, salat malamnya itu adalah sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Maka ketika mendengar, ya, mereka itu tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat takjub dengan ibadahnya Rasul, sangat luar biasa begitu kan. Karena Rasul itu kan sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Akan tapi masih seperti itu, bagaimana dengan kita, gitu kan? Ini wajar. Bagaimana dengan kita ini? Kita ini kan ibadahnya belum tentu diterima, dan juga dosa-dosa kita, ya pasti, ya, banyak, gitu kan? Karena kita banyak lalainya, banyak lupanya, banyak menuruti hawa nafsunya. Jadi bagaimana ini? Maka ada di antara mereka yang satu adalah dia katanya akan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur. Ya, sholat malam sepanjang malam tidak akan tidur. Kemudian orang yang kedua, dia akan saum, ya, sepanjang masa, ya, saum. Kemudian tidak akan berbuka. Kemudian orang yang ketiga, dia ini, saya tidak akan menikah, maka seluruh hidup saya gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menikah. Lalu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernyataan mereka itu, ya, pernyataan mereka itu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ana adalah atqakum lillah. Aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, walakinni ana usalli. Aku salat, wa ana, dan aku tidur. Artinya tidak sepanjang seluruh malam itu seluruhnya salat, tidak. Jadi ada salatnya, ada tidurnya. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya itu adalah salat Isya, kemudian habis Isya adalah tidur, nanti berikutnya adalah tengah malam ataupun sepertiga malam terakhir, maka beliau adalah salat. Ini adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Salat dan juga tidur. Tidak seluruhnya sepanjang malam salat, dari mulai pada Isya sampai dengan subuh itu seluruhnya salat, tidak. Tapi ada tidurnya begitu.
Kemudian wa asumu, aku adalah orang yang saum atau aku saum. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam saum. Ya. Ya, jelas kalau saum wajib, jelas semuanya saum wajib. Saum sunnah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Ya, mencontohkan kepada kita beliau saum. Jadi sepanjang hidupnya itu tidak saum semua. Ada berbukanya, wa uftir, dan aku berbuka. Ya, saumnya juga adalah tidak seluruh sehari semalam itu saum seluruhnya, akan tapi beliau alaihissalatu wassalam juga berbuka, yaitu ketika maghrib berbuka. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuka karena memang tidak ada yang beliau gunakan untuk berbuka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat, menjelaskan kepada sahabat bahwa jangan niru Rasul alaihi salatu wasallam. Karena kata Rasul alaihi salatu wasallam, aku ini diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak saum seluruhnya, ada berbukanya. Ya. Rasul berbuka. Jadi tidak saum tapi semuanya. Beliau saum dan juga beliau berbuka. Wa tazawwajun nisa. Nah, ini yang berkaitan dengan bab ini. Aku pun menikah, ya, dengan wanita. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita, menikahi perempuan. Lalu Rasul alaihi wasallam memberikan peringatan, siapa yang benci terhadap sunnahku, faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku. Sunnahku di sini adalah tariqati, yaitu jalanku, yaitu jalannya Rasul yang mana? Yaitu bagaimana beri kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul itu salat, Rasul itu tidur, Rasul itu saum, Rasul itu adalah berbuka, Rasul itu menikah. Itu semua adalah tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah beri kehidupan Rasul alaihi salatu wasallam. Kehidupan Rasul alaihi salatu wasallam, dan itu termasuk ke dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Di antaranya adalah menikah. Menikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menikahi perempuan. Lalu falaysa minni, ya, maka dia adalah bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku, yaitu bukan termasuk orang yang menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang golongan yang menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam. Para sahabat, ini golongan Rasul itu para sahabat. Para sahabat itu ya mereka sholat, mereka juga tidur, mereka juga saum, mereka juga adalah berbuka, mereka juga adalah menikah. Ya. Itu adalah sunnah golongan yang mengikuti golongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian, ya. Kalau dia mengharamkan sesuatu yang halal, baru di sini akan menyebabkan konsekuensinya seseorang itu menjadi keluar dari al-Islam. Ya, keluar dari al-Islam alias murtad. Kalau dia sampai mengharamkan, misalkan mengharamkan makan, ya, atau mengharamkan nikah, nah itu berarti dia keluar dari al-Islam. Kalau dia sampai mengharamkan. Ya. Tapi kalau dia tidak mengharamkan, ya, tidak mengharamkan nikah atau dia mengharamkan sesuatu yang halal, maka tentu tidak sampai kepada dia keluar dari al-Islam. Ya, kalau tidak sampai mengharamkan. Mungkin saja dia itu tidak menikah ada alasan-alasan tertentu, misalnya begitu. Demikian, ya, hadis yang
Ya, pelajarannya bagi kita bahwa menikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan semangat apapun kita ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita menyesuaikan, ya, atau harus selalu tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita melampaui atau menghindar dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tadi kalau orang itu sampai tidak menikah, tidak mau menikah, atau dia itu adalah tidak mau menikah, itu karena memang tidak mau, ya, tidak mau menikah, gitu ya. Bukan karena ada alasan tertentu, atau misalnya dia itu adalah saum selamanya. Semua itu adalah bukan dari bagian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari ajaran al-Islam, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya, wa anhu, yani an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anil tabattul nahyan shadidan wa yaqulu tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamah. Ya. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban wa lahu syahidun 'inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban aidan min hadithi Ma'qil ibn Yasar. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al-ba'ah, yakni untuk menikah, memerintahkan untuk menikah, dan melarang dari at-tabattul, melarang dari melajang selamanya, gitu ya, tidak mau menikah, ya, melarang. Nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat. Ini Rasul memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk melajang selamanya, tidak menikah, gitu, sepanjang hidupnya, melarang. Nah, tadi untuk sisi hukumnya sudah kita lalui, ya. Kenapa, ya, Rasul alaihi salatu wassalam itu memerintahkan menikah dan melarang untuk melajang selama-lamanya, membujang selama-lamanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju, nikahilah oleh kalian al-wadud, yaitu wanita yang penuh dengan kasih sayang, ya. Nikahilah wanita yang penuh dengan kasih sayang, ya. Atau, ya, wanita yang banyak sifat-sifat terpujinya, ya. Al-mahbubah likasrati ma'alaihi min khasalil khair wa husnil khuluq. Ini kita menikah dengan wanita yang kita cintai, yang penuh kasih sayang, ya kan? Dia mencintai kita, kita mencintai dia, gitu ya. Kalau wanita itu tidak ada kasih sayangnya dengan kita, tentu, ya, laki-laki, ya, kalau istrinya nggak mencintainya kan susah, ya kan? Kalau istrinya tidak mencintai suaminya, al-wadud, wanita yang penuh dengan kasih sayang, ya. Al-walud, nah, al-walud yakni wanita yang banyak anaknya atau subur. Nah, kan belum menikah, kau tahu banyak anaknya, gitu kan? Misalnya gadis, ya kan? Gadis kan belum ada anaknya.
Dari mana kita tahu bahwa dia ini nanti mempunyai banyak anak? Ya. Tentu sudah ma'ruf, yaitu kita melihat kepada keluarganya. Misalnya dia berapa bersaudara. Kalau misalkan ada 5 bersaudara, 6 bersaudara, bahkan sampai lebih. Kalau orang tua kita zaman dulu ada yang sampai belasan anaknya. Orang sekarang berapa paling banyak? 7, ya, atau berapa? Itu pun sangat jarang. Bahkan ya paling 2, 3, ya, rata-rata itu 2, 3, ya. Kalau orang dulu banyak anaknya, dan orang dulu tidak khawatir, ya, dengan banyaknya anak. Kalau orang sekarang takut banyak anak. Al-walud yaitu orang yang banyak anaknya, atau wanita yang banyak anaknya, wanita yang subur, gitu ya. Walaupun tentang nanti ke depan adalah bagaimana, tentu takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga yang walaupun saudara-saudaranya banyak anak, ternyata setelah menikah tidak punya anak. Ya, semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tentukan demikian. Akan tapi ya, dari sisi manusia mungkin saja dia memilih seperti itu. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya. Sesungguhnya aku ini adalah mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Ya, berbangga dengan banyaknya, ya, umatnya. Berbangga dengan kalian karena banyaknya. Berbangga kepada siapa? Kepada para nabi, ya, pada hari kiamat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bangga, ya, karena apa? Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Umat Rasul adalah banyak. Nah, kalau misalkan kita itu tidak menikah, nah tentu akan mengurangi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau orang menikah zaman sekarang sudah mulai ada yang memang dari awal dia itu atau mereka berdua itu menikah itu memang hanya sekedar senang-senang dan tidak mempunyai anak. Bukan karena tidak dikaruniai anak, tapi memang dari awal niatnya nggak mau punya anak. Ini mulai ada itu, ya, mulai ada, ya, mereka itu menikah tapi nggak mau punya anak. Jadi hanya sekedar senang-senang saja. Nah, ini ada sekarang, dan tentu hal itu terjadi, ya, menular kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena, ya, budaya dan juga apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, orang-orang kufar, yang kemudian itu pun akan mengakibatkan, ya, bahaya pada diri mereka sendiri. Makanya sekarang di Eropa, di mana, di Jepang, ya, itu pemerintahnya menganjurkan untuk banyak anak, menganjurkan banyak anak, ya, menganjurkan. Di Jerman itu dianjurkan anaknya banyak, ya. Di Italia dianjurkan anaknya banyak. Di mana? Di Eropa itu menganjurkan sekarang itu banyak anak. Kalau di kita masih direm, jangan banyak anak. Nah, kan di kita begitu, jangan banyak anak. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka itu dulu direm, jangan banyak anak, ya, ya, karena memang revolusi industri mereka, ya, kemudian akhirnya apa? Mereka sekarang takut lost generation, takut tidak ada generasi berikutnya. Makanya di Jepang sendiri itu
sudah mulai banyak rumah-rumah yang tidak ada ahli warisnya, ya, tidak ada ahli warisnya. Kenapa? Nggak ada anak. Demikian juga di Eropa, di Italia, itu mulai banyak desa-desa, kampung-kampung yang sepi, sudah mulai kayak kampung mati, hanya 1-2 ada. Kenapa? Karena memang nggak ada ahli warisnya, ya, mulai khawatir mereka dengan lost generation. Ya, kaum muslimin jangan terpengaruh dengan propaganda mereka. Propaganda mereka begitu. Kalau kaum muslimin nggak mau punya anak, seperti yang sekarang mulai ada 1-2 yang menyerukan di negara kita ini, ya, beberapa public figure juga begitu, mengatakan nggak mau punya anak misalnya. Nah, ini akan berakibat, ya, tadi lost generation, ya, generasi yang akan hilang. Kenapa? Ya, kalau dia mati ya sudah selesai. Ya, suami istri mati selesai. Harta sebanyak apapun ya nggak ada yang mewarisi. Rumah segede apapun nggak ada yang mewarisi. Dan juga tidak ada yang melanjutkan bagaimana cita-citanya, bagaimana kedepannya, dan nanti di akhirat kelak siapa yang akan mendoakannya. Ya, kalau setelah meninggal siapa? Kalau punya anak, alhamdulillah. Kalau punya anak, ya kita akan didoakan oleh anak-anak kita, ya, insyaallah ta'ala. Demikian Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti akan berbangga dengan banyaknya umat, ya, dari umat Rasulullah SAW. Dengan kita banyak anak, ya, banyak generasi, ya, tentu dengan diiringi pendidikan yang baik, ya, dengan diiringi dengan pendidikan yang baik, ya, baik pendidikan di dalam keluarga ataupun pendidikan dalam institusi pendidikan, semuanya di masyarakat juga dididik dengan pendidikan yang baik. Satu hadis lagi, yang hadis ini adalah sudah biasa kita dengar, 964. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhbar bidzatid din taribat yadak. Muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4, ya, karena 4 hal. Pertama adalah karena limaliha, karena hartanya, ya, karena hartanya orang kaya begitu sehingga banyak yang mau menikahi. Walihasabiha, dan karena, ya, keturunannya, misalnya dari kalangan orang-orang yang terpandang, ya, atau dari kalangan orang-orang yang mempunyai status sosial, ya, dia punya kedudukan, ya, misalnya anak tokoh tertentu atau mempunyai darah biru dan yang sejenisnya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya, ya, ini paling banyak, karena cantiknya. Walidiniha, dan karena agamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, fadfar bidzatid din, fadfar bidzatid din, yaitu kita pilih, ya, wanita yang mempunyai agama, ya, wanita yang mempunyai agama. Taribat yadak, maka kita atau engkau akan beruntung, ya. Kenapa? Karena din, agama. Karena secantik apapun wanita, kalau agamanya tidak benar, agamanya tidak bagus, akhlak dan adabnya adalah tidak baik, tidak mulia, maka seorang suami nggak akan betah, ya, nggak akan betah. Secantik apapun, kalau akhlak dan agamanya
akhlaknya, adabnya, ya, agamanya ya, kurang, maka akan menyengsarakan juga begitu kan. Demikian juga misalnya karena hartanya. Kalau karena hartanya, seorang suami ketika istrinya lebih kaya, lebih mempunyai penghasilan, lebih kaya ya, maka bisa saja seorang suami itu menjadi direndahkan, dihinakan. Kalau tidak ada agamanya, kalau tidak ada pendidikannya yang baik, akhlak dan adabnya. Oleh hasabnya demikian juga, karena merasa adalah lebih mulia, lebih tinggi statusnya dan seterusnya, maka mungkin akan juga dihinakan. Akan tapi kalau misalkan dia itu adalah mempunyai agama yang bagus, ya, insya Allah akan lebih menenteramkan, karena dia akan mengetahui tentang hak dan kewajibannya dan bagaimana dia itu berbakti kepada suaminya. Karena apa? Karena wanita itu adalah kunci surganya ada pada suaminya. Ya, ketika dia itu berbakti kepada suaminya, maka Rasulullah SAW ya, akan memberitakan kepada kita bahwa dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia mau, kalau dia itu taat kepada suaminya. Nah, ini utamanya adalah din, ya, utamanya adalah din. Walaupun tadi tidak mengingkari seorang suami itu ingin istrinya adalah cantik, ya, tidak mengingkari, dan itu memang bagian daripada aghaddu lil basar. Walaupun standar kecantikan juga dari wanita itu adalah berbeda-beda, tidak satu, akan tapi berbeda-beda. Pandangan manusia berbeda-beda, katanya adalah subjektif, ya, subjektif. Mungkin bagi si A dia cantik, bagi si B belum tentu cantik. Namun kalau masalah din sudah jelas, masalah agama adalah sudah jelas bahwa orang atau wanita yang mempunyai agama yang baik, maka dia akan lebih mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Karena apa? Kecantikan itu akan luntur, harta juga bisa hilang, bisa habis, ya. Akan tapi kalau agama, din, maka dia akan semakin dalam, semakin dia itu adalah mengerti, semakin faham, maka dia akan semakin bisa membahagiakan suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian mungkin sekalian untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi